Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum Yaumul Arbi'a Tasi' Asr min syahri Yanair 2022 mazilna fi darsina fi kulliyati al-hadis fi kitab Sahih al-Bukhari min kitab At-Tauhid wa fi hadzal yaum nadkhul ila al-hadis tsalits asr fa mungkin alladhi qad hafidha min hadis as-sabiq falyatafaddal barakallahu fikum. Seri. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ملك الناس. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقضي الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟ يلا سريع وقت. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ملك الناس. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن شهاب عن سعيد وهو بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويقضي السماء بيمينه فيقولون: أنا الملك أين ملوك الأرض؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟ سريع الذي سيقرأ قدام هنا سريع. بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب عن ابن شهاب عن أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سعيد وهو ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ويقول: أين ملوك الأرض؟ يلا خلاص. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن صالح حدثنا سعيد عن أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا ملكه أين ملك الأرض؟ قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن شعبة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقبض الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، ويقول: أين ملوك الأرض؟ خلاص. الذي ما يحفظ تعالوا. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا
ahsanta ma tahfadh kama hum. Ta'alu huna. Yadak. Yalah waqt. Yang tidak hafal sini. Tiap hari dipukuli. Gak bosan kalian? Tadi pagi ngapain? Nggak ada yang hafal. Ini dipukul terus. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bab qaulillahi ta'ala wa huwal azizul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walillahil izzatu wali rasulih. Wa man halafa bi ghairillah wa sifatih. Wa qala Anas qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam taqulu jahannam qattun wa izzatik. Wa qala Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya baqa rajulun bainal jannah wan nar akhiru ahli nar dukhulan al jannah fayaqul ya rabbi srif wajhi anin nar la wa izzatik la as'aluka ghairaha. Qala Abu Sa'id inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Allahu azza wa jalla la kadzalika wa asratu amsalih. Wa qala Ayyub wa izzatik la ghaniya bi an barakatik. Hadis terjemah dari terjemah Imam Al-Bukhari fi Sahihih atau bab dari Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya ingin menjelaskan kepada kita tentang nama Allah Al-Aziz dan tentang sifatullah Al-Izz wal-Izzah. Karena pembahasan kita di Sahih Al-Bukhari kitab Tauhid berhubungan dengan Tauhid Al-Asma wa Sifat. Maka dari Al-Asma wa Sifat, sifatu Al-Izz wal-Izzah dan nama Allah Al-Aziz. Kemudian penulis seperti kami sebutkan beristidlal dengan pendalilan ayat Al-Quran dan hadis, dan insya Allah kita akan mengulanginya di waktu yang akan datang. Maka sekarang kita masuk kepada sanad. Dipersilahkan bagi yang mengikuti kajian secara online bisa melihat langsung di layar. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Ma'mar haddatsana Abdul Waris haddatsana Husain al-Muallim haddatsani Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mur an Ibn Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yaqul a'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Maka berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang maknanya langsung kepada matan karena nanti sanadnya akan kita bahas. Dari Ibnu Abbas di sini meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW dulu berdoa. Di sini disebutkan kana yaqul, namun yaqul di sini yang diinginkan adalah doa karena lafadznya adalah doa, bukan hanya ucapan biasa. A'udzu bi'izzatik. Berkata Nabi Muhammad, aku berlindung kepadamu bi'izzatik, dengan kalimat izzah diterjemahkan pertama kekuasaan ataupun keperkasaan ataupun kemuliaan. Maka ini semua maknanya bisa masuk di sini. A'udzu bi'izzatik. Aku berlindung kepadamu wahai Allah dari keperkasaanmu atau dari kemuliaanmu. Alladzi la ilaha illa anta. Yang tidak ada sembahan yang hak kecuali kamu wahai Allah. He is the one and only. Alladzi la yamut. Dan juga yang mana Allah itu tidak pernah mati, akan selamanya hidup. Wal jinnu wal insu yamutun.
adapun jin dan manusia maka mereka semuanya mati. Maka kita kembali kepada as-sanad. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abu Ma'mar. Pernah kita lewati Abu Ma'mar siapa? Abdullah bin Amr At-Tamimi. Maka Abu Ma'mar Al-Maq'adi Al-Minqari, yang mana dia seorang yang di atas siqatun sabtun. Meskipun sebagian para ulama melempar dia sebagai al-qadari, namun yang rajih tidak benar. Dan dia di tabaqah al-ashirah, dan al-ashirah adalah kibar al-akhirin an itba at-tabi'i. Mereka tabaqah yang paling banyak meriwayatkan dari itba at-tabi'in. Yang tidak pernah mereka itu sedikit pun meriwayatkan dari para tabi'in. Dan mereka dari para masyayikh Imam Al-Bukhari. Seperti Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Bashar, Bundar, dan Musaddad ibn Musarhad, ibn Mustawrad. Maka di sini Abu Ma'mar adalah rawi yang di atas siqah. Dan pendalilannya seperti diucapkan oleh para ulama, seperti berkata Yahya ibnu Ma'in, bahkan dia di sini min asbatinas dari gurunya Abdul Waris. Berkata Ibnu Ma'in, Abu Ma'mar sahibu Abdul Waris siqatun sabtun. Bahwa Abu Ma'mar dia termasuk dari murid terdepan dari Abdul Waris yang akan kita baca terjemahnya nanti, karena Abu Ma'mar meriwayatkan dari Abdul Waris, dan dia min asbatin nas dari lafaz Ibnu Ma'in sahibu Abdul Waris, maknanya dia orang yang merupakan murid terkenal dari Abdul Waris, siqatun sabtun. Dan bahkan berkata Yaqub bin Syaibah kana siqatun sabtan sahihul kitab wa kana ghaliban ala Abdul Waris. Maka dia itu kebanyakan periwayatannya kepada Abdul Waris, dan dia siqatun sabtun, dan kitabnya sangat bagus. Maka kalian menulis apa yang kita ucapkan, karena tulisan kalian akan bermanfaat. Dan di zaman dulu mereka orang-orang yang menulis dari guru-gurunya, meriwayatkan hadis haddatsana dari gurunya, jika baik catatannya akan dipuji, seperti Yaqub bin Syaibah memuji Abu Ma'mar, sahihul kitab, kitabnya itu sahih. Dan begitu pun dipuji oleh Abu Hatim, di mana Abu Hatim mengatakan saduq mutqin, yakni hafalannya sangat kuat. Dan berkata Abu Zur'ah juga kana siqatun hafidun, bahwa dia dulu siqah dan hafid imam. Kalau lafaz yang kami sebutkan di sini menandakan bahwa dia termasuk imamnya para muhaddisin. Dan bahkan berkata Abu Daud As-Sijistani dari periwayatan muridnya Al-Ajuri, balagani an Ali, dari Ali, zahirnya Ali Ibn al-Madini, bahwa dia berkata Abu Ma'mar fi Abdul Waris ahab ilayya min Abdul Waris fi rijalik, bahwa periwayatan Abu Ma'mar kepada Abdul Waris lebih aku cintai daripada periwayatan Abdul Waris dari guru-gurunya. Maknanya periwayatan Abu Ma'mar dari gurunya Abdul Waris sangat kuat. Maka inilah dari rawi yang pertama, Abu Ma'mar, gurunya Imam Al-Bukhari, bahwa dia min asbatinas dari Abdul Waris, dan di sini dia meriwayatkan dari gurunya an Abdul Waris. Siapa Abdul Waris? Ingat, Abdul Waris ibni Sa'id ibni Zakwan. Maka di sini jelas periwayatan Abu Ma'mar dari Abdul Waris ittisal jiddan. Dan ini dari kelebihan Imam Al-Bukhari, di mana dia mengumpulkan antara guru dengan murid, dari murid-murid yang paling kuat periwayatannya dari gurunya. Adapun Abdul Waris Ibnu Sa'id Ibnu Zakwan, maka dia adalah Al-Basri sifatun sabtun, sama juga dia
dilempar oleh beberapa muhaddisin terkena fitnah qadar dan tidak benar. Maka antara guru dengan murid seperti itu. Karena jika mempunyai guru sunni, maka anaknya pun akan menjadi sunni, muridnya pun akan menjadi sunni. Jika belajar dengan orang sufi, maka cenderung akan terbawa sufi. Dan begitu pun di sini, Abu Ma'mar belajar kepada Abdul Warith ibnu Sa'id ibnu Zakwan yang dilempar Al-Qadari, maka Abu Ma'mar pun dilempar oleh sebagian ulama ahli jarh wa ta'dil, katanya ada pemikiran qadari. Namun wallahu a'lam, baik dari Abdul Harith gurunya ataupun dari muridnya, Abu Ma'mar telah ditangkih, telah disaring bahwa tidak ada pemikiran al-qadar. Walam yasbut anhu. Maka Abdul Warith tidak benar ucapan manusia kepadanya bahwa dia mempunyai pemikiran al-qadar. Dan dia di tabaqah yang ke-8. Berarti naik 2 tabaqah. Dari Abu Ma'mar, tabaqah ke-10 ke tabaqah ke-8. Dan tabaqah yang ke-8 siapa? Al-Wusta min itba' at-tabi'in. Yang mana mereka bukan kibar itba' at-tabi'in seperti Imam Malik, Sufyan Az-Zawri, Syu'bah, Laits bin Sa'ad. Namun di sini dia di bawahnya. Siapa di bawahnya? Ibnu Uyainah. Maka ini faedah, Sufyan Az-Zawri di tabaqah yang ke-7 dari ru'us itba' at-tabi'in, maka Imam Ibnu Uyainah lebih kecil usianya. Maka Ibnu Uyainah masuk ke tabaqah yang ke-8. Seperti juga Ibnu Ismail Ibnu Ulayyah, dan di sini Abdul Warith Ibnu Sa'id dan Sulaiman Ibnu Bilal dan yang lainnya. Dan Abdul Warith juga sama seperti muridnya Abu Ma'mar. Yang mana dia pun di dalam sanad ini meriwayatkan dari gurunya yang paling kuat. Siapa gurunya di sanad? Lihat, Al-Husain Al-Muallim. Maka Al-Husain Al-Muallim di sini mempunyai murid yang termasuk kuat juga, di antaranya Abdul Warith. Maka oleh sebab itu berkata Imam Ahmad, karena Abdul Warith ashahun nas hadisan an Husain Al-Muallim wa kana salihan fil hadis. Maka dipuji oleh Imam Ahmad bahwa Abdul Warith paling sahih dari murid-murid yang meriwayatkan dari Husain Al-Muallim. Ini menandakan dia min asbatin nas. Dan begitu pun ucapan Yahya ibnu Ma'in, min asbat suyuh al-Basriyin. Qala Abdul Warith ibnu Sa'id ma'a jama'ati samahum. Di saat ditanya Yahya ibnu Ma'in, siapa dari para masyayikh al-Basriyin yang terdepan, Abdul Warith ibnu Sa'id, kemudian menyebutkan yang lainnya. Maka berpindah kepada guru dari Abdul Warith, Al-Husain ibnu Dakwan Al-Muallim. Maka Al-Husain ibnu Dakwan Al-Muallim dia juga Al-Basri. Dan dia di sini siqah. Di tabaqah yang ke-6. Maka tabaqah yang ke-6 adalah seperti tabaqah yang ke-5. Namun bedanya tabaqah yang ke-6 ini tidak pernah melihat seorang pun dari sahabat. Saking jauhnya. Maka mulai dari tabaqah yang ke-6 tidak melihat sahabat. Baik Anas ibnu Malik yang panjang umurnya, atau Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar yang umur-umur mereka masih kecil, Imran ibnu Husain juga, Hudzaifah ibnu Yaman dan sebagainya. Maka di sini seperti contohnya Ibnu Juraid di tabaqah yang ke-6 tidak pernah melihat sahabat. Dan Al-Husain Al-Muallim, kenapa kita katakan tadi hanya siqah saja? Karena memang disebutkan oleh para ulama dia hanya sekedar siqah, dan ada sebagian yang mengatakan saduq. Yang mensiqahkan seperti Yahya ibnu Ma'in, Abu Hatim, An-Nasa'i mengatakan siqah. Dan berkata Abu Zur'ah laisa bihi ba's. Dan keutamaan dari Al-Husain Al-Muallim ini, kata
Ali bin Madini min asbatin nas dari Yahya Ibnu Abi Katsir, bahwa dia adalah orang yang paling kuat periwayatannya dari Yahya bin Abi Katsir setelah Hisham Ad-Dustuwai dan Al-Auza'i. Kemudian meriwayatkan dari Al-Husain Al-Mu'allim mengatakan dari Abdullah, yaitu Abdullah ibni Buraidah ibnul Husain Al-Marwazi, yang mana dia adalah seorang qadhi di Al-Marwazi, dan dia rawi yang thiqah, dan dia di tabaqah yang ketiga. Dan tabaqah yang ketiga adalah tabaqah al-wusta dari para tabi'in, seperti Muhammad bin Sirin, Al-Hasan Al-Basri, dan juga Qatadah, Muhammad bin Jubair, Ubaidillah bin Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Burdah, anaknya Abu Musa Al-Asy'ari, dan Urwah bin Zubair, Ibnu Al-Awwam, dan yang lainnya. Maka Abdullah bin Buraidah di sini rawi yang thiqah, dithikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan Abu Hatim, tidak sampai kepada derajat imam. Kemudian meriwayatkan dari Yahya ibnu Ya'mur Al-Basri, Nazilul Maru, sama seperti muridnya tadi Al-Marwazi, Qadhi Al-Marwazi, nama daerahnya Al-Maru, nisbahnya menjadi Al-Marwazi. Dan dia pun Yahya ibnu Ya'mur qadhi dari Al-Maru juga. Maka gurunya qadhi di Al-Maru, Al-Marwazi, maka muridnya Abdullah ibnu Buraidah juga qadhi di Al-Maru. Dan Yahya ibnu Ya'mur derajatnya thiqah dan sama minas haditsah. Maka antara Yahya ibnu Ya'mur dengan Abdullah ibnu Buraidah sama satu tingkatan. Dan Yahya ibnu Ya'mur pun thiqah, dithikohkan oleh Abu Hatim, Abu Zur'ah, dan An-Nasa'i. Dan disebutkan bahwa Yahya ibnu Ya'mur awal man naqatal masahif. Dia adalah orang pertama yang memberikan harokat, nuktoh, maknanya harokat kepada mushaf. Maka kita ketahui di sini bahwa asal dari Al-Quran itu ditulis seperti Arab gundul yang antum lihat di buku-buku Arab tanpa ada harokat sandangan bahasa Jawanya. Kemudian Al-Quran setelah itu menyebar Islam, maka di zaman tabi'i mulailah diberikan harokat karena mungkin ada perbedaan pembacaan dan sebagainya, dan untuk mempermudah dari segi i'rab dan agar sesuai dengan ucapan Nabi, maka diberikan harokat seperti alhamdulillahi rabbil alamin, harokat, fathah, kasroh, dan sebagainya. Yang pertama adalah Yahya ibnu Ya'mur. Kemudian dari Ibnu Abbas, dia seorang sahabi yang agung yang didoakan oleh Nabi, seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas sendiri, bahwa Nabi memelukku dan mendoakan kepadaku, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Wahai Allah, berikanlah ilmu yang luas kepada Ibnu Abbas dan pandaikan dia dari ilmu tafsir. Maka akhirnya dia menjadi seorang alim ulama, nothing compares to him. Tidak ada bandingan bagi Ibnu Abbas. Semua para sahabat melaqabinya dengan Al-Hibr, sang tinta, karena ilmunya yang luas dicatat. Ataupun Al-Bahr, sang lautan, samudra yang luas ilmunya. Maka Ibnu Abbas seorang alim ulama dari para sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian di dalam hadis ini yang lafadznya telah kami sebutkan tadi, berkata Ibnu Abbas bahwa Nabi berdoa, a'udzu bi'izzatik. Ini poin pendalilan kita. Aku berlindung kepadamu, hai Allah, dengan izzatik. Maka izzah di sini adalah sifat dari sifat Allah. Maka sifat Allah adalah wal izzah.
Dan seperti kaidah di dalam ilmu at-tauhid, terutama tauhid asma wa sifat, kita menamai Allah sesuai sifatnya. Allah Maha Penyayang, kita katakan namanya Ar-Rahim, Ar-Rahman. Allah Maha Pengampun, Al-Ghaffar. Kita namai Allah Al-Ghaffar karena Maha Pengampun sifatnya, mengampuni hamba-hambanya yang berdosa. Ataupun Al-Ghafur, Ghafurun Rahim. Dan begitu pun yang lainnya. Di sini a'udzubika bi'izzatik, maka dari nama Allah adalah Al-Aziz ataupun Al-A'az, ini nama Allah. Dan bi'izzatik, sifat Allah adalah izzah ataupun Al-Izz tanpa tak marbutoh, sama. Al-Izz wal-Izzah. Maka kesimpulannya Al-Izz dan Al-Izzah adalah dua sifat untuk Allah Jalla wa'ala yang sifatnya apa? Fi'liyah atau dzatiyah? Dzatiyah, karena sifat mulia, sifat perkasa terus-menerus menempel kepada Allah. Tidak seperti sifat turun, tidak seperti sifat bersemayam, dan sebagainya. Adapun pendalilan dari Al-Quran, maka kembali kepada tarjimah. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya, wa huwal azizul hakim. Maka sesungguhnya dialah Allah yang maha al-aziz. Bisa dikatakan al-aziz itu yang mulia atau yang perkasa. Wal hakim, wa huwal azizul hakim, dan hakim maknanya bijaksana. Dan juga beristidlal dengan ayat Al-Quran yang lain. Imam Al-Bukhari di sahihnya, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maka di sini pun menjadi pendalilan tentang permasalahan izzah. Dan juga ucapan Allah walillatil izzatu wali rasulih. Maka untuk Allah hanya al-izzah, kemuliaan, keperkasaan, dan kemuliaan untuk rasul-rasulnya. Ini pendalilan Imam Al-Bukhari dengan ayat-ayat. Dan juga Imam Al-Bukhari beristidlal dari hadis-hadis, terutama bolehnya bersumpah dengan nama Allah Al-Izzah atau Al-Izz atau Al-Aziz. Mana dalilnya? Hadis yang muttafaqun alaih dari Anas seperti disebutkan di matan namun dipotong, maka ini dinamakan dengan hadis-hadis yang mu'allaq. Dari Abu Hurairah langsung qala Anas. Mana mendengar Abu Hurairah, Al-Bukhari dari Anas. Wa qala Anas. Maka ini hadis mu'allaq namun telah disambung oleh Imam Al-Bukhari di sini di sahihnya. Dari Anas menceritakan tentang api neraka. Jika dilempar kepadanya akan mengatakan hal min mazid, apakah ada tambahan? Minta tambahan. Maka syahidnya Allah menurunkan kakinya kepada api neraka. Yang setelah itu dingin, maknanya kenyang, dan mengatakan qattun bi'izzatika wa karamik. Cukup wahai Allah dengan kemuliaanmu, keperkasaanmu. Maka ini yang di dalam matan itu dia muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Kemudian di dalam matan juga di tarjimah disebutkan wa qala Abu Hurairah yaqa rajulun bainal jannah wan nar akhiru ahli nar dukhulal jannah fayaqul ya rab asrif wajhi anin nar la wa izzatik la as'aluka ghairaha. Maka hadis yang kita sebutkan pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Meskipun di sini Imam Al-Bukhari menyebutkan waqala Abu Hurairah, berarti apa? Hadis yang mu'allaq. Karena Al-Bukhari tidak mendengar dari Abu Hurairah namun telah disambung di Sahih Al-Bukhari itu sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah itu sendiri dengan sanad. Poinnya di sini dari kaum muslimin yang baru keluar dari api neraka. Maka awas, jangan mentang-mentang muslim, saya muslim, dijamin masuk surga. Kita katakan na'am, dijamin masuk surga maknanya tidak kekal di api neraka. Namun pertanyaan yang besar, kapan masuk surganya? Ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk surga mampir dulu. Kalau mampir dulu di hotel mending. Di hotel enak, tidur, makan,
air conditioner dan sebagainya. Ini di neraka mampirnya, diadab meskipun muslim. Maka di hadis ini orang yang paling akhir keluar dari neraka, maknanya dia paling lama di neraka. Maka Allah mengeluarkan dengan keislamannya tadi, tidak pernah berbuat kesyirikan. Dan dia orang terakhir. Maka di saat dia dikeluarkan dari api neraka, wajahnya masih memandang kepada api neraka yang menggelegak, yang mengerikan. Maka Allah mengeluarkan dia, kemudian dia meminta kepada Allah, "Ya Rabb, asrif wajhi anin nar." Wahai Allah, palingkan wajahku dari api neraka. Agar dia melihat setelah itu kenikmatan surga. Terbayang orang paling terakhir di api neraka. Kemudian dikeluarkan masih wajahnya kepada api neraka. Kemudian setelah itu ditampakkan keindahan surga. Maka ingin dia cepat masuk kepada surga dan diberikan apa saja yang penting, apa yang ada. Maka diberikan oleh Allah apa yang ada. Berbeda dengan tingkatan para nabi, tingkatan para mukminin dan yang lainnya, di mana dia disebutkan di dalam hadis hanya diberikan 10 kali lipat dari kenikmatan dunia. Sekarang orang yang paling nikmat di dunia, misalnya dari raja-raja misalnya, mempunyai kekuasaan, mempunyai nama baik, mempunyai harta kekayaan, dan sebagainya, raja. Maka ini 10 kali kenikmatan dunia. Maka dia menerima dan sangat senang karena sudah terpendam lama di api neraka. Bahkan meminta kepada Allah, "Ya Allah, palingkan wajahku dari api neraka." Maka dijanjikan oleh Allah, tapi jangan minta yang lain lagi. Wala, kemudian wa izzatik, demi namamu. Maka di sini izzah dari sifat Allah dan namanya Al-Aziz. Maka ini yang disebutkan di dalam matan dan juga dari Abu Sa'id, sama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga. Qala Allahu jalla wa ala laka dzalika wa asratu amsalihha. Maka bagi kamu 10 kali dunia. Wa qala Ayyub wa izzatik, bahwa Ayyub As-Sikhtiyani bersumpah dengan nama Allah, wa izzatik la ghaniya bi an barakatik, aku tidak pernah kenyang dengan barakahmu wahai Allah. Maka inilah pendalilan-pendalilan yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka di sana masih ada pendalilan Al-Quran yang lain yang tidak disebutkan mungkin oleh Imam Al-Bukhari, bisa kita sebutkan di sini, di mana Allah berfirman, "Innaka antal azizul hakim." Itu juga. Dan juga Allah berfirman, "Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha" di Ali Imran. Juga Allah berfirman, "Fa innal izzata lillahi jami'an." Fa innal izzata, maka al-izzah juga dari nama Allah. Jadi Al-Aziz, Al-Izzah, innal izzata lillahi jami'an. Dan juga Allah berfirman, "Falillahi izzatu jami'an." Maka inilah dari pendalilan-pendalilan di Al-Quran yang mungkin tidak disebutkan. Dan pendalilan di dalam hadis disebutkan di hadis Ibnu Abbas. Dan ini poin pendalilan kita apa? Kata Ibnu Abbas, Nabi berdoa apa? Di matan, "A'udzu bi'izzatik." Ini poin pendalilannya. Dan seterusnya. Dan ini yang dihafal oleh ikhwah. Dan di sana ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah. Keduanya dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-izzu izarahu wal kibriya'u rida'uhu faman yunazi'uni adabtuhu." Diriwayatkan dari Nabi bahwa al-izzu izaruhu, bahwa kemuliaan adalah izar Allah. Izar adalah pakaian bawah Allah. Ataupun izar itu pakaian bawah. Maka Allah itu pakaian bawahnya al-iz, kekuasaan, keperkasaan, dan kemuliaan. Wal kibriya rida'uh, dan kesombongan adalah ridanya Allah. Dan rida adalah pakaian atas. Faman yunazi'uni adabtuhu, barang siapa yang menyaingi aku dari kesombongan dan al-izzah, maka aku akan mengadabnya sehingga tidak pantas manusia untuk bersombong, dan orang yang sombong di dunia akan diadab di hari akhirat sesuai dengan hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga sedikit pun di dalam hatinya ada kesombongan. Hadis yang sahih dari Abi Hurairah
Maka kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.